Kita punya tajuk hari ini adalah tajuk kita yang utama, yaitu Tuhan yang terutama. Apa tajuk hari ini guys? Tuhan yang terutama. Coba type. Jangan malas. Betul. Oke. Kita punya ayat inti ada di dalam Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Saya baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi itulah dalam Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Kita boleh baca juga dalam Matius. Saya baca ayat dulu guys, baru kita baca yang lain. Dalam Matius 22 ayat 37. Hai kriminal. Hingga 40. Ingat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Chinese stepping high. Ya, 37 hingga 40 Jeltan. Dia bilang, Job, yang 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Saya mau tanya sama kamu di sini. Apa itu keutamaan? Kamu paham juga kah? Apa maksud pada perkataan keutamaan? Saya jawablah. Satu tanggung jawab ataupun amanat. Ya, tanggung jawab ataupun amanat, ataupun yang paling utama, yang paling di atas dari segalanya. Yang kita lakukan terdahulu atau yang utama. Betul. Pandai-pandai lah orang nih di dalam. Dapatlah kita bagi pelajaran kan? Jadi kita happy hari ini ya guys. Ini last sudah kita punya tajuk di happy betul, sebab sudah habis. Kita sudah ada 10 minggu sebelum saya sambung tentang keutamaan. Siapa di sini yang dari minggu pertama lagi dia ada? Oke. Jadi kalau kita bercakap tentang keutamaan, ini adalah menunjukkan sesuatu sikap hidup yang boleh mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Kamu tengok, terpenting di antara yang penting. Keutamaan berkaitan dengan kebutuhan, keperluan manusia yang sangat kompeten, yang sangat kompleks pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Sahabat juga. Siapa nama tuh? Saudara. Kita ada 45 slide ya guys. Jadi kamu stay lah. Tapi best lah, best. Terpenting antara yang terpenting. Iya betul. Jadi dalam kepentingan kita dalam sehari-harian nih kan, saya berani katakan kita ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah Tuhan, lepas itu ada keluarga, ada pelayanan, dan juga ada pekerjaan. Jadi di mana yang paling penting? Selalunya kalau saya macam nomor 2 kadang-kadang Tuhan. Saya kasih duluan saya punya pekerjaan, baru pelayanan, baru keluarga, baru Tuhan. Susah dulu baru cari Tuhan. Begitulah kita manusia. Betul tidak? Susah dulu baru cari Tuhan. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah mana yang lebih penting. Oke, kita dihadapkan kepada sebuah pilihan hidup yang mana harus diutamakan. Keutamaan dalam kehidupan menuntut sikap hati yang tepat dan menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat. Oke, saya mau
ada selalu saya nampak di Facebook sekarang. Banyak FYP di Facebook yang bilang, Tuhan mungkin lambat, tapi Tuhan selalunya menjawab lambat, bilang, tapi di waktu yang tepat, dia bilang. Kadang-kadang tertanya-tanya, adakah lambat itu adalah waktu yang tepat? Gitu. Tapi pernah juga lah orang cakap yang nasib lagi selambat, oh kalau tidak begini-begini jadi, gitu. Ada juga begitu. Ataupun ada juga sebagus lagi secepat, oh begini-begini jadi, bilang. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat. Dia cakap Tuhan tidak pernah terlambat, tapi di waktu yang tepat, bilang. Jadi mungkin bagi kita lambat. Itulah kita kena tukar kita punya persepsi dalam otak kita. Kita tidak boleh cakap yang bilang Tuhan itu lambat, tapi Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi di sini dia bilang, macam mana kita mengutamakan Tuhan, itu yang akan menuntun hati kita, sikap hati kita yang tepat, dan itu akan menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat, dia bilang. Keutamaan dalam kehidupan iman orang Kristen adalah satu, Tuhan dan kebenarannya. Ini adalah keutamaan untuk menjadi orang yang beriman di dalam kekristenan. Siapa di sini yang Kristen? Angkat tangan. Iya. Saya belum tanya. Siapa di sini yang kalau kau Kristen angkat tangan. Kalau kau bukan Kristen, peace. Boleh jawab kah? Tuhan tidak pernah lambat. Ia adalah waktu yang tepat dan terbaik, betul. Di sini ada yang sahabat juga Didi yang di Facebook. Yang di Facebook. Siapa di sini yang Kristen? Angkat tangan. Kalau bukan Kristen, peace. Tidak yang mau jawab. Tengah mencari emoji. Jam saya selalu masuk si live Google atau Sinong. Lambat. Saya balas sebab satu typo, dua susah belum mau cari emoji. Shalom juga. Masih harimau Kristen. Tidak yang lain malu-malu mau jawab. Selamat ya sahabat wes. Sinoriko Kristen. Oh banyak Kristen. Tidak yang bukan Kristen gak pula. Lah masuklah yang bukan Kristen. Dengar-dengar. Tapi jangan. Udah tau lah kita punya negara ini tidak boleh. Ya kita jangan jawab lah. Negara kita tidak bukan sebelah. Oke, kita teruskan. Kita kena ban. Oke, Matius 6 ayat 33. Wih, direct. Bahaya. Itu in one. Oke, Matius 6 ayat 33 apa dia bilang, guys? Ini selalu nih saya cakap. Kalau kamu tidak tampak, ya Matius 6 ayat 33. Kalau kamu tidak tahu apa itu, kamu pergi tengok siapa ya bayo. Tapi tidak dia tulis. Macam tidak, nah Matius dia tulis. Matius 6 ayat 33. Tidak yang tulis. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Dalam hidup kita, biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Respon atau tanggapan kita dalam situasi dan keadaan apapun, bahwa kebenaran Allah lah yang pertama dan terutama yang merupakan keutamaan dalam hidup kita, dia bilang. Kata semuanya itu ditambahkan kepadamu menunjukkan kepada keperluan hidup kita secara komplit, yaitu makanan, minuman, duit, pakaian, dan sebagainya. Semua keperluan tersebut akan ditambahkan kepada kita ketika kita mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenarannya menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, betul. Makasih kriminal. Oke, jadi carilah dulu Tuhan, baru kita cari yang lain. Sebab bilang Tuhan, janganlah khawatir dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Tuhan itu Jehovah Jireh. Banyak yang untuk sekarang lah, saya sendiri pun merasakan begini. Saya mau utamakan Tuhan dalam semua pekerjaan ataupun mengutamakan Tuhan dalam semua tingkah laku saya.
Tapi di tempat kerja saya tidak dapat mengutamakan Tuhan sebab saya tidak setia sama bos saya. Kenapa? Sebab saya mengantuk. Jadi saya main telepon masa bekerja. Dan saya tidak setia dengan saya punya Tuhan. So dalam segi itu pun saya rasa saya tidak mengutamakan firman Tuhan. So bilang firman Tuhan, setialah kepada Tuhanmu, dia bilang. Tuhan. Jap saya keluar sekejap ya. Oh enggak apa ya. Boleh pula. Apa ini TikTok nih? Bisa baca guys ya. Nah, jadi tidak rugi untuk mengutamakan Tuhan sebab semua sesuatu yang kita perlukan akan diberi kepada Tuhan. Paham anak-anak? Di sini paham kan? Oke, yang kedua, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga harus menjadi keutamaan kita supaya keluarga menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang menikmati kehidupan di dunia yang jauh dari sifat mementingkan diri, saling mengasihi satu dengan yang lain, dia bilang. Yang menikmati kebahagiaan adalah yang jauh dari sifat mementingkan diri dan saling mengasihi. Oke, siapa di sini yang selalu bercerita dengan keluarga dia tentang firman Tuhan? Adakah di sini? Ataupun belum lagi? Cerita tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang apa yang sudah jadi, apa yang Tuhan sudah tolong sama keluarga dia. Tidak kira itu adik, tidak kira itu abang dia, ibu, bapak. Adakah di sini yang pernah bercerita tentang kebaikan Tuhan dengan keluarga dia? Si Mitan. Ada lagi lain tidak? Kamu tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan sama Tuhan Yesus? Guys. Kasih ingat nanti Agil, saya mau nyanyi, bilang keluarga kita yang diberkati, amin. Iya. Jadi selalu dibilang mantap. Jadi itulah keutamaan kita sebenarnya untuk mendahulukan Tuhan, di mana kita bercerita dengan kita punya keluarga tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan sediakan kepada keluarga kita, kan? Jadi itulah perkara yang nikmat dan itu yang membuatkan keluarga kita tuh bahagia ataupun saling related, walaupun ada banyak masalah tapi semuanya dapat dilalui dengan baik. Jangan ada begini, bila kita sibuk dengan pelayanan, kita terlalu sibuk dengan pelayanan sampai kita tidak masa untuk bercerita tentang Tuhan ataupun melayani kita punya keluarga sendiri. Contohnya nih, kita sibuk betul pelayanan di gereja, kita sibuk betul pelayanan di mana-mana, tapi di rumah kita tidak dapat melayani, kita tidak dapat bawa di ruang kita punya adik-adik atau ibu bapak kita nyanyi lagu gereja, kan? Sekurang-kurangnya mungkin doa setiap pagi, doa setiap minggu satu kali setiap pagi, kan? Ada dalam grup keluarga. Ya, tapi digital susah sedikit. Kita perlu yang ada physical dah sepatutnya. Jadi macam di Yosua 24 ayat 15 dia bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori dan negerinya yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi masa si Yosua jadi imam masa si Yosua memimpin memimpin bangsa yang itu dia boleh sebut, nanti kita kena ban. Masa si Yosua memimpin itu bangsa lepas si Musa mati, si Musa wafat. Si Yosua sebagai imam dalam keluarga, dia tidak mengabaikan keluarganya, walaupun Yosua menjadi sebagai pemimpin bangsa. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa tidak membuat dia membiarkan atau menelantarkan keluarganya sendiri. Yosua punya komitmen kuat untuk mengawal keluarganya supaya berkenan kepada
Tuhan. Jadi kebanyakan nih kita di sini, bila kita sudah fokus kepada pelayanan kita, kita tidak dapat fokus kepada keluarga kita tidak dapat fokus kepada anak-anak kita tidak dapat fokus kepada adik-beradik kita tidak dapat fokus kepada keluarga kita ya, ataupun kawan-kawan kita di dalam pelayanan kita sambil mengutamakan keluarga. Kita power untuk berkhotbah di mana-mana. Ini sakit tuh hati saya mau cakap, tapi saya patut cakap juga sebab saya sendiri begini. Kita power untuk berkhotbah di mana-mana, kita power untuk bagi sharing-sharing, kita sangat power dalam pelayanan lagu, kita sangat power dalam pelayanan musik, tapi di rumah kita menjadi camat. Kamu paham nggak camat? Kita menjadi seorang yang tidak berguna di rumah. Kita menjadi seorang yang tidur saja di rumah, tidak melayani ibu bapak kita tidak melayani adik-beradik kita dengan apa yang kita ada. Siapa tahu bercakap bilang, sebab tidak boleh berhenti kalau itu, sebab bukan daripada saya. Yang saya tidak sedia kalau itu tiba-tiba ada di otak. Jadi memang dia cepat. Jadi kalau mau dengar lagi balik, dengar di YouTube nanti. Jadi iya, ini banyak nih. Pernah ada cerita satu yang dimana dia ini seorang pendeta, dia terlalu obses untuk melayani sampai di mana anak dia tidak layani. Terus anak dia mengambil jalan yang bukan seperti Tuhan mau. Nah, itu salah siapa sebenarnya? Iya, kita melayani. Tuhan akan jaga segala sesuatu yang harus Tuhan jaga. Tapi kita harus ada satu spark. Kita harus ada sesuatu tindakan untuk kita punya anak-anak dan untuk keluarga kita. Jangan kita powerful di tempat pelayanan kita, tapi kita tidak powerful di rumah. Sebab di rumah adalah tempat yang paling utama untuk melayani. Melayanilah dulu di rumah, baru melayani di tempat yang lain. Oke? Beberapa hal yang harus dilakukan oleh keluarga supaya berkenan kepada Tuhan, yaitu satu, keluarga harus memiliki pendirian. Oke, keluarga harus memiliki pendirian. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, tidak terikut-ikut dengan cara duniawi. Yosua dan keluarganya hidup di antara bangsa yang selalu ingin melakukan ibadah kepada dewa-dewa, penyembahan berhala. Tetapi Yosua dan keluarganya tidak ikut-ikutan, tidak terpengaruh dan dengan lingkungan sekitar. Tidak terikut-ikut, tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar, tetapi memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi kita harus tanamkan di pikiran anak-anak kita mulai dari sekarang. Pikiran kita kepada orang tua kita selalu ingatkan kalau contohnya kita nih macam selalu pergi sembahyang tapi ibu bapak kita kurang pergi sembahyang, kita yang sendiri harus ingatkan macam mana Tuhan itu baik, supaya orang tidak menyembah kepada benda-benda lain selain daripada Tuhan. Dan tanamkan itu dalam keluarga. Dan saya pasti kalau kita betul-betul letak kita punya keluarga di tangan Tuhan, semuanya akan seturut dengan kehendak Tuhan dan bukanlah seperti yang duniawi. Tegas Yosua katanya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang memiliki prinsip dan pendirian yang teguh dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Allah. Jadi macam mana kita punya keluarga berkenan di hadapan Tuhan, kita harus meneguhkan pendirian kita yang Tuhanlah yang terutama. Oke, yang kedua, keluarga harus menjaga kesatuan. Keluarga harus menjaga kesatuan, tidak terpecah-pecah, tidak cepat untuk dibatu api kan, dan tidak mudah untuk dirusakkan. Memang ada perbezaan selera dan cara pandang di antara anggota keluarga. Tetapi semua perbezaan itu boleh disatukan demi keutuhan keluarga. Jadi, di dalam kekeluargaan kita harus menjaga kesatuan. Yang mana inilah penting laki-laki menjadi seorang imam. Ini dengar udahlah, kalau ada perempuan-perempuan para sumandak yang ada di sini, carilah laki-laki yang boleh memimpin kamu dalam keagamaan. Carilah laki-laki di mana yang boleh memimpin kamu untuk dekat dengan Tuhan. Sebab biarlah istri yang tunduk dengan suami, walaupun
Mungkin istri dia lebih pandai, mungkin lebih besar penghasilan, tetapi ini yang saya mau kasih tahu betul, istri harus tunduk kepada suami, bukan istri yang buat keputusan di dalam keluarga, tapi suamilah yang harus membuat keputusan di dalam keluarga. Jadi itulah keutamaan, maksudnya itulah pentingnya bila seorang laki-laki itu menjadi imam dalam keluarga, menjadi yang terutama di dalam keluarga, menjadi kepala dalam keluarga. Sebab itu akan menjaga kesatuan. Sebab di dalam keluarga ini pasti akan ada sesuatu yang berbeza. Maksudnya ini anak kita berpikiran lain, ini anak kita berpikiran lain, ini mami kita berpikiran lain, daddy kita berpikiran lain, adik-beradik kita yang lain berpikiran yang lain. Tapi oleh karena adanya satu yang nama dia kepala keluarga, kena ikut kepala keluarga. Tapi asalkan itu tidak melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kepala keluarga yang membuatkan kita jatuh di dalam dosa, dan jangan ikut. Paham anak-anakku? Paham adik-adikku? Jadi ini yang kena utama, yang dimana ini ingat betul lah para perempuan, ingat betul nih perempuan dan juga para laki-laki yang perempuan, carilah laki-laki yang boleh memimpin kamu di dalam keagamaan. Carilah laki-laki yang boleh mendekatkan diri kamu dengan Tuhan. Dan kepada laki-laki, jadilah laki-laki yang boleh mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Bermaksud yang boleh membawa pasangan dia dekat dengan Tuhan. Bukan laki-laki yang membawa pasangan dia di dalam hotel. Hah? Laki-laki, tolonglah. Oke, kesatuan di sini bukan saja sosial kesatuan, bukan soal kesatuan fisikal, tetapi juga dalam kesatuan rohani. Yesua katakan, aku dan selesai rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yesua bukan bersatu secara fisik dengan keluarganya, tetapi juga mereka memiliki kesatuan dalam hal-hal rohani. Dan pastikan dalam keluarga kita itu, ya, laki-laki menjadi imam, tapi pastikan yang terutama itu adalah Tuhan. Yang laki-laki harus betul-betul, makasih sir, tapi itu harus betul-betul letak prioritas dia kepada Tuhan. Kasih duluan dulu Tuhan, baru bini ungkuk. Tuhan dulu ungkuk, baru bini. Yang takut bini, kau yang beli beras. Takut bini. Oke. Oi. Sekarang saya bolehlah, masih bujang kan? Sekarang saya masih bujang kan? Jadi bolehlah timbak-timbak orang yang tidak bujang ini. Jadi ingat, dalam kesatuan dalam keluarga kita itu pastikan Tuhan yang terutama, baru kita punya keluarga juga. Oke? Tidak guna kita kasih duluan kita punya Tuhan, kita imam kepada keluarga kita kepala kepada keluarga kita, tapi bukan Tuhan yang kita dekati, dan itu akan menjadi hal yang sia-sia. Oke? Kesatuan rohani dalam keluarga sangat penting karena kita berada di arena peperangan rohani di dalam dunia ini. Musuh kita bukan darah daging, lawan kita bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan rekan sepelayanan kita, bukan juga rekan kerja kita, bahkan bukan juga mereka yang berbeza agama dan kepercayaan dengan kita. Bukan itu musuh kita. Pesawat boy. Kita yang masak. Apa kau pikir kami tidak pandai masak? Saya akan jadi laki-laki nanti. Saya lah beli beras, saya juga masak. Tengoklah. Beli. Tidak Pak Manager. Oke, cukup iklan. Kami yang beli guys. Kami ambil air, beli bil air, bayar bil air. Tidak juga semestinya semua laki-laki lah, perempuan pun tolonglah. Pikir kami tidak beli beras? Betul. Aduh, laki-laki itu harus pandai masak, betul, dan juga pandai kemas rumah. Setiap pandai kemas rumah, cok. Pandai juga lah kadang-kadang, tapi malas.
Laki-laki ketua keluarga, kita masak sih, dia bilang ya. Tidak, tapi daddy saya ketua keluarga, tapi daddy saya juga yang masak. Gitu. Tapi daddy saya tidak dapat kerja lah sekarang. Dia tetap ketua keluarga. Kami yang susi kain. Ada Dobby, Bang. Sekarang bukan kamu yang cuci, oh, laki-laki yang angkat kain pidobi, Cok. Duit siapa? Laki-laki, Cok. Tidak. Oke. So, kita mau baca dalam Efesus 6 ayat 12. Kita Oke, fokus ya. Cukup. Kita mau baca dalam Efesus banyak gini, 20 slide lagi. Oke, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi apa yang penting dalam kehidupan kita sebenarnya sekarang ini, bukan kita melawan darah daging, bukan kita melawan orang manusia sebenarnya. Bukan manusia yang harus kita lawan, tetapi itulah melawan pemerintah-pemerintah yang tidak baik, dan juga penguasa-penguasa yang mengarahkan kepada iblis, dan juga melawan kuasa-kuasa gelap. Macam mana kita melawan itu? Gunalah perlengkapan iman. Oke, di sini ada satu statement si Bob Ritchie. Dia bilang, setelah Bob Ritchie lulus dari university, ia kemudian menghabiskan waktu selama 2 dasawarsa berikutnya dalam genggaman cinta akan uang serta mengejar kenaikan jabatan. Ia memindahkan istri dan keluarganya sebanyak 5 kali demi dia punya kejayaan, supaya ia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Setiap kali pindah, mereka meninggalkan komunitas gereja yang rahmah. Nah, jadi mengena betul nih dengan saya. Kasih Nel. Oke, begini. Statement si Bob Ritchie ini sebenarnya karena dia betul-betul mau cari cerita mission sahabat lalu itu, ya kah? Ya, sebenarnya dia lebih mengejar keuangan daripada Tuhan. Jadi bila dia mengejarkan keuangan, dia lebih mengejar dia punya kerja ya, dia selalu pindah-pindah tempat, dan dia meninggalkan komunitas gereja yang ramah, yang dimana sebenarnya itu komunitas gereja baik untuk dia. Jadi ini betul-betul terkena di hati saya, sebab saya ada hati untuk pergi cari kenapa itu paha saya itu. Apa itu mau cari kerja yang lebih besar gaji kan, tapi tidak dapat cuti hari Sabat. It's good, mungkin bagus untuk dapat 3K 1 bulan kan, tapi tidak dapat bisa bayar hari Sabat. Dan mungkin saya tidak dapat konsisten live pada malam hari Jumat. Jadi kalau kamu pilih yang mana? 3K dan ada bonus setiap tahun 2 kali bonus, ataupun 1.500 gaji 1 bulan dan tidak ada pernah kena bonus? Mana kamu pilih? Tapi begini, 3.000 gaji bonus 2 kali, tapi dalam 1 bulan belum tentu kau dapat pergi kerja, dan dalam 1 bulan mungkin 1 kali sih kau dapat live untuk melayani begini. Ataupun 1.500 setiap bulan, setiap hari Jumat kamu jumpa saya, dan saya boleh pergi gereja 2 minggu 1 kali. Apa itu 1 bulan 2 kali? Kalau kamu di tempat saya, mana yang kamu pilih? 3.000 tuh. Cari yang lain lagi. Tapi sahabat juga Smoke, cari yang lain lagi. Mana? Ya yang lain pun semua tidak dapat cuti hari Sabat. Kamu pilih mana? Saya tanya mana kamu mau? Jawaban saya tidak yang mustahil. Macam mana tidak yang mustahil? Apakah mengenai mustahil nih? Yang penting dapat pergi sembahyang hari Sabat 1.500. Saya 2.800, belum kira komisen, saya berhenti. Dia bilang, nah sudah saya jawab. Dia bilang, cari yang lain lagi. Dia bilang, bagus teh kan,
bagus teh yang sekarang. Begitu itu bukan cari yang lain. Mungkin cari yang di Sabah lah kan. Bilang, engkau ada kerja kosong nggak teman kau? Makasih Nel. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Lang, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tapi masalah dia, ya tidak yang mustahil bagi Tuhan. Jadi mau pilih yang mana, Gialex? Bagus lagi pilih yang 1.500 sebab tidak yang mustahil bagi Tuhan. Begitu saya boleh terima lah kan. Betul dulu. Nah, jadi janganlah kamu tanya saya bila kamu mau kawin pok bilang sebab tidak duit saya. Nggak dapat pilih yang mahal-mahal gaji di sini. Sangat boleh hidup lah kawan. Aduh. Episode Yong. Saya kerja di Australia. Susah juga lah berhenti hari Sabat dia bilang. Tapi percayalah boy, kau akan balik di Sabah suatu hari nanti. Dan kau tidak akan kerja hari Sabat. Kan boy. Nah jadi mungkin sekarang kau boleh berpikir, oke, target saya begini dulu, lepas itu saya balik bilang. Lepas itu saya tidak akan lagi kerja pada hari Sabat, saya akan bisnis sendiri bilang. Kalau pergi Australia atau pergi Korea sudah kan guys, balik di Malaysia jangan lagi kamu kerja sama orang lain, kamu harus kerja sendiri. Ya jual sup jaka, boleh sudah begitu. Kan berjual mie goreng di tepi-tepi jalan setiap pagi, habis-habis tidak makan sendiri. Kan? Nah, enjoy the life, belajar, tunggat taka, Sabat cuti co. Kalau bagi saya, mintalah tuntunan dari Tuhan, semua janji-janji dia bagi. Amin. Ya sahabat santai-santai. Bagus lagi balik Sabah, bisnis sendiri bilang. Ya masalah dia sekarang nih mau bisnis. Indah lah tuh apa nama dia? Pulus. Belum tahu lagi macam mana cara untuk mau. Tapi saya sudah terpikir-pikir dalam otak saya macam mana sebenarnya untuk mau bisnis sendiri. Tunggu aja lah. Pok macam status si Mitan dia tuh bilang apa? Yang makanan. Ya macam Mitan. Saya selalu nampak dia jual-jual breakfast. Ya pasti suatu hari nanti Mitan kalau dipanjangkan umur saya akan pergi beli kau punya sarapan. Kami bilang Google. Kalau kadang-kadang dapat cuti hari Sabat, ya dapat lah pergi sembahyang. Tidak selamanya boy. Berdoa sama Tuhan dan kau cakap begini sama Tuhan. Tuhan saya percaya Tuhan. Tidak selamanya saya kerja pada hari saya mau pergi sembahyang bilang. Saya Tuhan akan jawab. Saya sendiri begitu sekarang. Dari dulu lagi saya jawab begitu. Tapi Tuhan bilang step by step lah. Kau tidak boleh terus tiba-tiba tidak pergi kerja. Terus boleh melayani. Gitu. Tuhan bagi gap sebenarnya kepada kita. Tuhan bagi pilihan dan Tuhan selalunya baik. So kita ada 15 slide lagi. Kita teruskan. Ada webcast kita ke minggu depan. Iya. Dan saya yang bagi. Wah, keterlibatan setiap keluarga dalam penginjilan dan pemenangan jiwa hendaklah menjadi keutamaan kita setiap tahun. Pergi memberitakan firman Tuhan. Lain macam tuh kispok lah. Saya praktis semalam. Saya tengok Korea kan. Saya tengok di drama. Oke, jangan dulu kasih hilang fokusnya. Oke. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Tuhan kita. Oke, yang ketiga adalah begini. Ini dengar betul lah guys. Kepada yang pekerja-pekerja di luar sana, kepada yang mempunyai pekerjaan ataupun yang belum mempunyai pekerjaan ataupun yang bekerja buat diri sendiri ataupun yang putung gata apakah? Dengar nih. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia bilang, dalam anugerah Tuhan kita diberi pekerjaan masing-masing sesuai bidang pengetahuan, skill yang kita miliki. Oke, saya mau kasih tahu sama kamu di sini sekarang. Setiap pekerjaan yang kita miliki sekarang itu adalah daripada Tuhan. Dan Tuhan yang bagi. Terus kamu bilang, adakah kerja Tuhan pok kalau itu pergi kerja pada hari Sabat bang? Itu kamu yang pilih. Tapi itu pekerjaan Tuhan sudah sediakan. Kan? Dan saya mau cakap pekerjaan itu Tuhan sediakan kepada semua orang. Bukan kepada orang yang Adventist, bukan kepada orang SIB, bukan kepada Kristen lebih mudahnya, bukan kepada orang yang Islam begitu. Tidak, bukan begitu. Tuhan berikan kepada semua orang yang ada di bumi ini. Jadi Tuhan sudah sediakan pekerjaan, kita yang harus pilih.
Terima kasih untuk pengungsian berkat. Semua ini akan digunakan kepada pelayanan dan kebajikan. Amin. Pin, tidak boleh pin sudah. Boleh. Tidak boleh pin sudah habis. Masa mempin. Oke. Jadi ini yang kita ingat betul lah guys. Kalau kita ada pekerjaan pada hari ini, apapun itu pekerjaannya, itu Tuhan yang sudah sediakan buat kita. Dan kita pilih itu. Jangan cakap bilang, Tuhan kau sediakan kami punya pekerjaan pergi kerja hari Sabat. Bilang, enggak. Banyak lagi pekerjaan yang tidak kerja pada hari Sabat. Tapi kita mau pilih itu ataupun tidak. Sebab sebenarnya untuk gaji yang tidak pergi pergi kerja hari Sabat itu lebih tinggi. Tidak, lebih kurang. Bagi kalau tidak pergi kerja pada hari Sabat itu, dia punya gaji mesti kurang. Kecuali government pun kurang gaji mah. Oke? Jadi di sini kamu paham kan? Untuk segala sesuatu pekerjaan itu sudah disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, tapi kita yang harus memilih itu pekerjaan. Oke? Jadi jangan salahkan Tuhan ya kalau kamu bekerja pada hari Sabat, sebab kamu yang pilih yang ini. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang sudah menyediakan kita pekerjaan. Sebab kalau kita tidak kerja, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak pekerjaan, itu mungkin kita yang memilih gitu, ataupun kita kurang untuk berusaha. Banyak yang minta doa sama saya begini sekarang. Tidak, bukan sekarang lah, tapi ada beberapa orang yang minta doa begini. Mpok, saya lama sudah cari kerja belum dapat lagi, tolong kasih doa. Dan juga banyak yang bilang, ada juga beberapa yang bilang, Mpok, saya kerja lori, tapi customer susah betul mau cari customer lori sekarang. Apalagi dia kan servis untuk pindah-pindah rumah, dia bilang. Jadi ini saya punya kontak, dia bilang kalau ada yang minta tolong di KK boleh begini. Jadi kalau ada yang minta tolong lori di KK boleh tanya lah. Sebab saya ada dia punya orang yang minta doa. Baik sahabat JSA 93. Nain, shalom. Ada Nain tadi cok. Login. Terus begini. Terus apa yang saya selalu cakap sama orang-orang yang belum ada pekerjaan, saya bilang percaya saja ya, seperti kamu sudah makasih Nain. Apa itu, percaya saja bahwa kamu sudah akan dapat pekerjaan. Sebelah sediakan perkakas untuk pergi, awas lah. Nah, yang penting Nain, saya mau kau ada nanti ya masa kita cerita. Sebab si Google tidak kendaraan, dia bilang mesti kau ambil dia saja. Jadi begitulah guys. Kita nih harus apa sudah tuh? Di mana sudah saya? Ya, kalau kamu belum ada pekerjaan sekarang, hai Livia sahabat, kamu belum ada pekerjaan sekarang ataupun mungkin kamu ada bisnis tapi kurang menguntungkan ataupun terlapis, apa bilang orang nelopisan, bilang kalau kami cakap, "Pok makin handsome." Terima kasih. Terima kasih. Makin tua makin handsome. Biasa. Habis itu Nain. Habis itu yang ketiga, kalau contohnya kamu punya bisnis kurang baik begitu, kamu percaya saja yang Tuhan itu ada di sebelah kamu. Kamu percaya saja yang Tuhan itu memberikan sesuatu yang penuh pada kamu. Macam mana cakap kamu secakap sama tuh orang yang belum ada pekerja, kamu bersedia saja baju pergi kerja, seluar pergi kerja, kasut pergi kerja. Saya bilang kalau yang driver lori, kau standby minyak kau, pasti akan ada yang panggil tuh. Kau standby saja, saya bilang. Kasih standby sesuatu, kau servis dia kau punya kereta, kasih cuci kereta kau, tiba-tiba Tuhan akan bagi sesuai dengan kehendak dia. Saya bilang. Itu yang harus kau percaya. So kalau kau percaya dan kau takut, apa yang harus kau takut sebenarnya? Gitu saya bilang. Sebab kalau tidak driver, mungkin tidak pekerjaan dalam driver, mungkin ada income yang lain. Sebab kita semua di dunia diberikan sesuatu spesialitas untuk buat sesuatu di dalam kehidupan kita. Oke? Ada talenta masing-masing. Oke, dalam Kolose 3 ayat 22 hingga 24 dibilang, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia." Highlight hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Ini dalam segala hal. Di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke, jadi apa yang nih di Kolose cakap nih, Kolose 3 ayat 22 hingga 24 cakap nih, dibilang kita kena taat kepada keluarga pula. Kita punya bos. Kita kena taat kepada bos kita. Jangan di depan bos sejak kita. Ada kalanya Tuhan tidak berikan sesuai dengan kita minta karena Dia sediakan yang terbaik bagi kita. Betul. Apa itu? Jangan di depan bos kita kerja betul-betul. Sekali bos beda, kita cerit tulang. Jangan begitu guys. Tidak boleh. Jangan begitu. Tidak baik. Tidak baik. Kita sendiri pun tidak suka kalau orang yang kita kerjakan itu cerit tulang. Jadi takkanlah kita mau cerit tulang. Ini teguran untuk diri saya sendirilah. Sebab saya selalu main telepon masa kerja. Sebab mengantuk jalasan konon. Gembirangnya saya. Oke, Yesus tidak membebaskan kita daripada Oke. Yesus tidak mau habis dah guys. Yesus tidak membebaskan kita daripada perlunya upaya, tetapi Dia mengajarkan bahwa kita harus membuat Dia yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal. Kita tidak harus ikut dalam perusahaan, tidak ikut mengajar sesuatu, tidak mencari kesenangan, tidak merintangi pekerjaan dari kebenarannya di dalam tabiat dan kehidupan kita. Apa saja yang kita kerjakan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Ellen G. White, Khotbah di atas Bukit, hal 112. Jadi Yesus itu tidak membebaskan kita daripada hal berupaya, perlunya upaya. Yesus bukan bilang, oke, saya selamatkan kamu tidak perlu lagi bekerja, bilang. Bukan begitu. Kerjalah untuk kehidupan kita, tapi jangan mengutamakan duit, jangan mengutamakan kita punya famous, jangan mengutamakan kita punya kejayaan, tapi utamakanlah dulu Tuhan. Sebab begini ya guys, saya mau kasih ingat sama kamu. Dengar betul-betul ini, kita ada 40 orang di sini, dengar betul-betul ini. Di dunia kita bekerja kaya. Di dunia kita bekerja kita famous. Di dunia kita bekerja kita berjaya. Di dunia kita belajar kita berjaya sangat. Tapi hanya di dunia. Bila mati semua itu akan berakhir. Bila mati segala upaya yang sudah kau keluarkan itu akan berakhir. Mau kau kaya macam mana pun itu akan berakhir. Mau kau famous macam mana pun kau itu akan berakhir. Mau kau macam mana pun dalam dunia ini, bagus kau macam mana pun, kalau kau di dalam dunia ini selepas kau mati dan habis sudah di sana. Tapi kalau kita cari Tuhan dalam dunia kita, mati bangkit balik, surga kita jumpa. Utamakan Tuhan, bukan kita punya kerja. Bukan saya bilang kita tidak boleh bekerja ya, bukan. Harus ada inovasi, harus ada impian, harus ada sesuatu yang kita impikan, kita usahakan. Tapi hai Ben, ayo ready Ben, kijama Ben. Siap sudah nih. Tapi utamakan Tuhan, sebab kita berjaya macam mana pun di dunia, bila kita mati itu kejayaan akan tamat di sana saja. Kita kaya macam mana pun di dunia, itu kaya akan tamat di sana saja bila kita mati. Tapi kalau kita dahulukan Tuhan, kita cari betul kebenaran Allah dan kebenaran Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya kita kasih dahulukan, kita mati, kita ada pengharapan dan dibangkitkan kembali masuk surga.
di dunia ini kita buat baik untuk nampak sama orang nampak, guys. Tidak. Itu salah. Di dunia ini kita mau berinteraksi dengan Tuhan, mau ada hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting sebenarnya. Bukan mau kelihatan baik di depan, tapi kurang kita bercakap sama Tuhan. Apalah itu maksud? Kita cakap diri kita baik. Saya tidak mengumpat. Saya tidak kasih buruk-buruk orang. Saya tidak jahat, saya tidak pukul orang. Saya buat kerja saya sendiri saja, bilang. Tapi tidak hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa di guna? Oh, baik di mata manusia, tapi jauh dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita baik sama manusia, kita mati, orang akan lupa. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan sentiasa dekat dengan kita. Bahkan kalau kita sudah mati pun, Dia sudah tulis nama kita untuk dibangkitkan dan naik di surga. Jadi berbuat baik itu harus. Tapi tolong dekat dengan Tuhan. Bukan berbuat baik hanya untuk kita disanjung-sanjung tinggi. Untuk kita untuk famous. Enggak, bully kamu, sebarlah kamu punya kebaikan, boleh. Sebarkan tuh kebaikan untuk sosial media, kasih tinggu sama media yang kamu itu berbuat baik. Tapi pastikan di hati kamu tuh ada Tuhan, dan pastikan itu di hati kamu tuh dekat tuh dengan Tuhan. Paham anak-anak? Amin. Oke, skip sudah guys. Saya skip yang satu, tapi saya mau baca yang ini. Jagalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, usaha dan bisnis apapun yang kita sedang lakukan, serta pelayanan apapun yang sedang kita tangani, camkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa itu sebuah kepercayaan daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Satu saya mau kasih tahu sama kamu, kita melayani bukan untuk Tuhan. Kita bekerja bukan untuk Tuhan, tapi Tuhan yang sudah sediakan itu kepada kita. Sebab kita tidak boleh buat apa-apa untuk Tuhan. Kita manusia tidak boleh buat apa-apa untuk Tuhan. Ingat betul sama saya punya ayat ini. Kita tidak boleh buat apa-apa untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita buat. Oke, pelayanan bilang Tuhan yang percayakan kita untuk buat itu pelayanan. Bukan kita buat untuk Tuhan. Kita ada pekerjaan hari ini. Kita yang diberikan itu pekerjaan. Bukan kita buat untuk Tuhan. Bukan kita bekerja itu untuk Tuhan. Tapi Tuhan yang sudah sediakan itu. Jadi itulah kena kita menjaga. Betul-betul kita harus menjaga apa yang dipercayakan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Aduh, sakitnya hati saya. Sebab saya sendiri pun tidak dapat buat ini guys. Ya, Tuhan yang merancang, ya kita merancang, tapi Tuhan yang juga akan menentukan. Tapi itulah guys, jangan lagi cakap yang bilang, ini kerja saya, ini saya yang, hai Raya sahabat, ini saya yang utamakan, ini saya yang buat, gitu. Nah, itu semua dari Tuhan guys. Oke Tuhan, saya mau melayani untuk kau Tuhan. Saya menyembah untuk kau, bilang, tidak untuk Tuhan, tidak, kita tidak boleh buat apa-apa pun untuk Tuhan. Sebab Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang ada untuk kita sekarang. Tuhan yang sediakan. Itulah kenapa saya tidak pernah takut untuk terjun untuk bagi pelajaran. Sebab saya tahu saya tidak apa-apa guys. Saya tahu saya tidak pengalaman. Saya tahu saya sangat buruk dalam bercakap. Saya sangat tidak tahu tentang Alkitab. Tapi Tuhan yang sediakan.
Tuhan yang sediakan jawaban-jawaban yang harus saya jawab. Tuhan yang sediakan segala sesuatu apa yang saya harus cakap. Kalau hari ini kamu rasa diberkati oleh karena ini live, oleh karena saya bercakap, bilang si Umpok bercakap memang diberkati. Salah guys. Yang bercakap sekarang adalah dari Tuhan. Tuhan yang sediakan ini. Jadi berikan kemuliaan dan kembalikan tuh kemuliaan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan Umpok kok hebat, enggak. Tuhan Yesus hebat. Saya mau kasih tahu itu sebenarnya, tapi orang selalu salah anggap. Orang bilang saya mau jadi famous sekali, beda. Pedulilah 3 orang saja yang tengok saya live, enak kisah. Dulu Google berapa orang ya Gil? 5 orang saja, kami 2 Google dalam kotak. Nyanyi bercakap hahaha, 9 orang. 3 orang masuk live. Tetap saya melayani, tetap saya buat benda begini. Jadi kalau bilang orang, apa kau buat begitu hanya untuk mencari famous saja, mau cari duit, bilang minta maaf guys, duit yang kamu bagi saya tidak pernah guna untuk dirinya sendiri. Ya wifi untuk diri sendiri juga lah, tapi kalau tidak wifi macam mana saya mau live gitu. Tapi sahabat Maxi, jadi ingat guys, apapun yang kita dapat hari ini itu bukan kita, tapi Tuhan yang bagi. Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kita harus menjadikan Tuhan dan kebenarannya sebagai terutama dalam hidup kita. Lalu diikuti oleh upaya menjadikan keluarga kita berkenan kepada Tuhan dan bekerjalah dengan visi dan tanggung jawab iman kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita bekerja seturut dengan kehendak Dia. Tuhan mau kita bekerja sungguh-sungguh. Dan ini betul-betul saya mau kasih tahu, kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama, guys. Sebab kamu tahu cerita pasal Fat Cat? Siapa di sini yang ada? Sahabat juga Sylvester. Ingat si Sylvester. Pagi-pagi saya dibawa tap comment, tap screen. Pagi-pagi. Siapa di sini yang ada dengar pasal si Fat Cat tuh? Ada kah? Ada kamu baca kah tentang Fat Cat? Yang dia bunuh diri oleh karena dia punya sebanyak curang. Ada. Oke, saya mau cakap begini guys. Kepada kita semua yang ada di sini, jangan jadikan cinta kita kepada manusia itu yang terutama. Well, dalam Bible ada tulis jangan takut sebanyak 365 kali. Sesuai betul. Cuma saya mau cakap, saya mau kasih tahu sama kamu, jangan kita bagi 100% cinta kita kepada manusia. Saya pernah tanya sama seseorang, saya bilang, masa saya baru kecewa dulu lagi. Saya bilang, berapa peratus sebenarnya cinta kita kepada manusia? Cukup 10%. 90% itu kepada Tuhan. Cukup 10% saja untuk sama Tuhan, untuk sama manusia, dia bilang. Tapi biarlah 90% itu kepada Tuhan. Jadi apa yang Fat Cat rasa itu saya pernah rasa, guys. Jadi saya rasa sedih betul. Saya baca tuh terus saya rasa macam yang wah. Woi Pok, sikit tuh. Terus baru untuk Tuhan. Oh iya kah pula? Iya. Enggak, maksud saya sama Tuhan memang harus 100, tapi kan mana juga kan kalau 100% dibagi mana manusia gitu. Saya tanya lagi sama manusia. Jadi 10% saja dibilang untuk manusia. Oke, nanti saya jelas. Oke. Lepas nih. Ingat satu soalan guys, berapa peratus? Terus oke, kita teruskan dulu sama Fat Cat. Saya betul-betul tahu perasaan tuh karena
kasih curang anak. Saya bukan anak curang, tapi saya anak setinggal. Dan saya ada rasa malu, rasa berat hati, dan itulah keputusan saya juga mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan, oleh karena saya dari kecil lagi diajarkan tentang Yesus. Dan Yesus yang menyelamatkan saya. Itulah pentingnya untuk ibu bapak sekarang, abang-abang yang lebih tua, ataupun pemimpin-pemimpin gereja, kasih tahu sama anak-anak muda yang Tuhan Yesus itu lebih daripada segalanya. Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kasih tinggal kita. Dan tolonglah anak-anak muda, jangan mati. Jangan bunuh diri. Saya tidak kayak salah juga si Fat Cat. Sebab mungkin itu saja yang dia pikir pada masa itu. Sakit begitu guys. Tapi untuk kita yang ada di sini, yang generation Z nih, tolong guys, jangan mati. Itu aja saya minta sama kamu. Jangan mati. Ada anak-anak muda di sini? Jangan mati. Tuhan yang paling utama. Oke? Kesimpulan daripada kita punya pelajaran hari ini ialah keutamaan kita dalam kehidupan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh terpancing untuk menghakimi, tetapi mengasihi sama seperti Tuhan yang sudah lebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita. Jadi itu saja pekerjaan kita. Itu saja kita punya pelajaran hari ini. Tuhan memberkati.